Puji akan nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat-berkat, pertolongan, berkat kesehatan, berkat kekuatan. Tuhan bisa berikan kepada saya, Tuhan bisa berikan kepada jemaat Tuhan pada siang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah tolong kita semua. Dan begitu banyak hal yang diperhadapkan kepada kita. Begitu banyak tangisan yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi kita merasa ada kemenangan karena Tuhan tak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala sudah memberikan lagi kepercayaan. Ini suatu kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepada saya, bisa lagi melayani Tuhan, bisa lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Terima kasih juga buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang masih setia melihat mamanya Novel masih ada. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat Tuhan. Saya sangat mengenai kesaksian tadi lewat pujian, dan Bapak tadi bisa menyaksikan pergumulan hidup rasa-rasanya tak dapat diselesaikan, rasa-rasanya tak ada jalan keluar. Tetapi ingat kata firman Tuhan, Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Dia sebagai penolong buat Bapak. Di dalam kesesakan, Dia pasti akan memberkati, memulihkan, memberkati keadaan Bapak. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Jangan ada rasa kecewa. Jangan ada rasa Tuhan tak berpihak kepada saya. Tetapi itulah, di dalam kita mengiring Tuhan, tetap pikul salib. Ya, mari saudaraku, mungkin sudah panjang saya berkata-kata. Kita sama-sama belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di siang ini saya ambil di dalam Injil Markus. Dalam Injil Markus yang ke-10. Ayat yang ke-46 sampai 52. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan baca dan belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta namanya Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata,
panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Minta maaf ya saudaraku kalau agak kayaknya kacamata ini sudah, aduh. Segala puji dan syukur kita patut persembahkan kepada Tuhan yang mempunyai, yang selalu memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Pada minggu lalu saya bisa sampaikan mengenai orang yang kusta. Dan pembacaan ayat tadi sebelum kita datang dalam firman Tuhan. Di sana juga, ayat ini juga bisa datang lagi kepada kita bagaimana Yesus dapat menyembuhkan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan karena kebetulan ya jemaat Tuhan. Tetapi kita imani. Berarti ada maksud Tuhan di dalam kehidupan pribadi saya. Kita bisa berkata, berarti ada maksud Tuhan di dalam pribadi saya, di dalam keluarga saya, di dalam rumah tangga saya. Kok bisa? Sebenarnya yang setelah Bapak dan Ibu Gembala menyampaikan kepada saya untuk melayani di minggu kedua ini, sempat terapa sama saya mengenai ayat ini. Ayat yang sudah dibacakan oleh jemaat tadi. Tapi segala sesuatu, Yesus adalah guru besar kita. Kita tetap mengalir. Puji Tuhan, Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Orang buta ini dia buta sejak lahir, sudah pasti ya. Dia buta sejak lahir. Pekerjaannya hanya duduk untuk meminta belas kasihan orang yang lewat di depan dia. Adapun kalaupun ada yang tergerak sudah pasti memberi. Kalau yang tidak tergerak sudah pasti hanya lewat saja. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana keberadaan hidupnya. Dia mau supaya dia akan menjadi berkat kepada semua orang. Agar supaya dia bisa menjadi saksi di sekitar dia. Di sana kita bisa melihat ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud. Di dalam dia berseru, di dalam dia memohon, bukan hanya sekedar dia menyampaikan. Bukan hanya sekedar dia memperkatakan. Bukan hanya sekedar dia menyampaikan apa yang dia mau terjadi di dalam hidupnya. Tetapi
ini di sini kita bisa melihat dan sudah kita baca. Makanya saya katakan tadi kita sama-sama belajar. Kalau di jemaat di Gunung Megang di saat kami menyampaikan firman, kami katakan sama-sama kita belajar dan merenungi kebenaran firman Tuhan. Apapun yang disampaikan oleh hamba Tuhan maupun tamu maupun gembala setempat, kita amenkan. Ya. Jangan ada waduh kayaknya firman ini tertuju sama saya. Tidak, bukan. Tidak, saudaraku. Tetapi itulah kebenaran firman. Kata Bartimius ini, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah saya. Di dalam ucapannya itu, seruannya itu, berarti benar-benar dia memohon supaya dia mendapat kesembuhan. Apakah Yesus tidak mendengar? Apakah Yesus tidak lakukan mujizat itu? Mari kita baca terus, saudara jemaat Tuhan. Kembali kita baca di 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Di dalam 48 banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus. Di saat kita mengiring, di saat kita menjadi pengikut Yesus, di saat kita menjadi jemaat Tuhan yang dewasa, di saat kita menjadi anak Tuhan, jemaat yang benar-benar, tak sedikitnya tantangan, tak sedikitnya masalah, tak sedikitnya omongan orang, tak sedikitnya omongan orang supaya menjatuhkan kita, supaya kita mundur dari Tuhan, supaya kita mundur dari pelayanan. Kita lihat banyak orang yang bersama-sama dengan Yesus. Mereka menegur, diam kau. Kalau bisa dikatakan, diam, jangan halangi, diam. Seolah-olah dia hanya menjadi duri di dalam pelayanannya Yesus. Tetapi semakin keras karena dia mau bahwa sesungguhnya kehidupannya supaya mendapat kesembuhan ilahi yang benar-benar supaya menjadi saksi. Ya, banyak orang yang menegur dia. Orang ini yang bersama-sama berbondong-bondong bersama-sama dengan Yesus. Tetapi itulah ya jemaat Tuhan. Di dalam kita mengiring Tuhan, tak sedikitnya masalah, tak sedikitnya tantangan, tak sedikitnya cacian, makian, fitnaan, supaya membuat iman kita jauh kepada Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kuatkan hatimu, Yesus lewat suaramu, lewat seruanmu, Yesus menjawab doamu, Yesus
memandang masalah yang ada, tidak memandang masalah yang ada di depan, tidak memandang masalah yang ada di kanan, kiri dan belakang, tetap maju. Haleluya. Di sini Bartimeus bisa rasakan. Dia tetap berkomitmen, saya tetap berseru kepada Tuhan. Bodoh amat kalian menegur sama saya. Itu suatu duri di dalam hidup saya untuk mencari Tuhan. Saya tetap maju. Saya tetap maju. Haleluya, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita baca terus. Lalu Yesus berhenti dan berkata, pergilah, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hati kita. Iblis takkan diam. Ya, kadangkala bukan di tempat ini. Bukan. Badannya ada di ibadah, tetapi pikirannya lagi melayang-layang kemana. Pikirannya lagi mengolah apa lagi yang saya mau katakan untuk menjatuhkan sesama saya. Ya, Yesus katakan kepada orang ini untuk memanggil. Yesus katakan, panggillah dia. Jadi berarti ada orang yang memberikan kekuatan kepada dia. Kuatkanlah hati. Ya. Jemaat Tuhan. Saya bukan mau jemaat yang kami layani. Tapi itulah yang Tuhan bisa percayakan kami layani ya. Suatu saat ada sama-sama jemaat. Kalau di sini tidak ada maaf ya. Sama-sama jemaat. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. 4 tahun dalam pergumulan kami. 4 tahun kami bergumul supaya kedua ibu ini bisa berdamai. Sudah berapa kali kami panggil. Sudah berapa kali kami panggil. Tidak mau. Tidak mau. Saling menyalahkan. Tante dengan om pilih kasih. Tante dengan om pilih kasih. Sudah kami sampaikan, kami hamba Tuhan. Tak pernah ada terlintas di pikiran untuk pilih kasih kepada jemaat. Karena semuanya adalah anak-anak rohani kami. Jadi tidak ada di anak tirikan. Dalam pergumulan. Suatu saat saya pas di dapur. Ini sudah selesai ibadah. Saya di dapur untuk menyiapkan. Kan di Gunung Megang juga sama. Masak-masak. Saya siapkan untuk jemaat makan dan minum. Saya dengar. Kenapa ada tangis-tangisan di dalam gereja. Jadi anak saya nomor 2 datang di dapur. Mama pergi lihat dulu di depan. Kenapa, ada apa? Dalam benak pikiran, oh Tuhan apa udah berantem kedua ibu ini. Jadi cepat-cepat saya pergi. Ternyata di situ mereka berdamai. Saling pelukan. Saking sukacitanya saya peluk mereka berdua. Inilah doa kami. Jadi saudaraku, di saat kita menghadapi persoalan hidup, kalau kita hadapi dengan memakai kekuatan kita sendiri, kan ada solusinya. Takkan ada jalan keluar. Tetapi kalau kita tetap duduk di bawah kakinya Yesus, kita serahkan kepada Tuhan, maka di situ Tuhan berkarya. Ada juga, memang itulah di dalam bumbu-bumbu dalam pelayanan. Mau bilang rajin, ya itulah tante bilang ya. Bilang rajin, ya begitulah. Kalau mau ibadah, walaupun sudah dibesuk,
gitu. Satu saat dia datang, tante om, dia ngaku-ngaku dia sebagai ketua panitia. Saya katakan saya tidak bisa kalian atur. Bisa kalian atur kami hamba Tuhan. Tetapi yang membangun. Tak kalau seperti ini maaf. Karena ada ketua pembangunan. Maunya dia mau diangkat. Terus yang satu mau dimanakan, mau dikemanakan. Itulah kami tetap berdoa. Tuhan, kami katakan sama Tuhan. Mulai hari ini kami tak akan lagi besuk Bapak keluarga ini. Mulai hari ini kami tidak akan besuk. Tetapi di dalam doa kami, di dalam doa puasa kami mengangkat tangan dan Tuhan yang turun tangan dalam keluarga ini. Pada akhirnya, padahal maaf, sudah opung-opung. Terdengarlah berita-berita yang tidak mengenakan. Sudah bawa di kantor Kades dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah jemaat. Sampai bapaknya Novelia, dia katakan memang luar biasa. Saya kalau mau lihat Om Jaya, seperti saya lihat anjing. Itu omongan. Di situ kami berdoa. Situlah kami tidak membalas, hanya kami berdoa. Dan disitulah Tuhan Tuhan mempermalukan seperti dia katakan. Tuhan permalukan seperti anjing. Jadi saudara jemaat Tuhan, biarlah kita tetap berhati-hati. Seperti firman Tuhan di siang ini. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bartimeus ada respon yang baik. Setelah disampaikan, dia memanggilmu dan kuatkan hatimu. Dia datang kepada Yesus. Dia tinggalkan jubahnya dan dia segera datang. Bukan setelah dipanggil dia hanya duduk. Tidak, saudara. Ada respon. Bukan hanya dia hanya sekedar duduk supaya saya dapat. Orang akan memberi. Tidak, saudara. Sebenarnya dia seorang buta. Sebenarnya dia mau minta apa? Uang, kekayaan ya. Tapi ini tidak. Apa mau? Dia mau supaya dia bisa melihat. Segeralah dia berdiri di tempat duduknya. Dia segera mendapati Yesus. Dia tanggalkan jubahnya. Dia tinggalkan masa lalunya. Dia tinggalkan pakaiannya yang kotor. Jubah yang kotor. Kehidupannya yang lama. Dia tinggalkan. Dia cuma duduk. Tetapi dia responi panggilan Yesus. Dia datang mendekati Yesus. Supaya dia mendapat kesembuhan dari Tuhan. Dia tinggalkan jubahnya. Dia tinggalkan pribadinya yang buruk. Di hadapan manusia. Dan di hadapan Tuhan. Keberadaan hidup Bartimeus ini bisa menjadi contoh dalam hidup kita. Jangan kita tetap duduk dengan orang-orang pencemooh. Jangan kita duduk mengerumpi kekurangan orang lain. Jangan kita duduk mengerumpi
menyalahkan orang lain, tetapi kita duduk bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Ya saudara jemaat Tuhan, Bartimeus segera dia coba. Gereja Tuhan ada banyak yang masih memakai jubah-jubah yang lama. Tidak mau untuk menanggalkan jubah yang lama. Tidak mau memakai jubah yang baru. Yaitu kehidupan pembaharuan yang baru. Lewat kebenaran firman Tuhan. Supaya saya bisa lebih dan lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Semuanya kita masih banyak kekurangan. Banyak. Ya, banyak. Karena kita masih manusia. Hanya Yesus yang sempurna. Tetapi cara bagaimana supaya kita bisa menjadi saksi. Cara bagaimana supaya kita bisa menjadi surat terbuka kepada sekeliling kita. Yaitu kita renungkan firman Tuhan. Kita renungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan saudara jemaat Tuhan. Kalau kita datang di ibadah, jangan kita sia-siakan. Benar-benar kita kalau sudah dari rumah, jangan sia-siakan kita dari rumah berkomitmen. Saya mau beribadah. Saya mau menyenangkan Tuhan. Tapi kalau setelah datang di ibadah, terus pikiran kita, aduh, rica-rica, mungkin saya lupa matiin kompornya. Sudah, disitulah iblis masuk. Dia kocok lagi pikiran kita. Dia kocok supaya terkocok-kocok lah. Disitulah kita sudah timbul lagi. Oh si anu, si A, si B, si A, sampai ke Z. Sudah dikocok oleh kuasa iblis. Maka kita pulang tidak membawa berkat. Kita datang di tempat ibadah membawa beban berat. Kita masih bawa pulang. Maka di situ, percumanya aku ibadah tadi. Percumanya aku. Nggak ada yang kudapat. Padahal dia tidak sadari dirinya sendiri yang bermasalah. Karena apa? Dia luaskan. Setan itu ngocok. Cuma masalah rica-rica. Jadi itulah kira-kira ya jemaat Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah kita tetap kuat ya di dalam Tuhan. Apalagi kemarin jemaat panitia di Gunung Megang menyampaikan, tante begini-begini, iya. Apa yang sudah dibicarakan waktu rapat silakan. Tante kami sudah mau panjar nasi kotak, iya. Buatlah apa yang terbaik. Semuanya itu demi nama Tuhan. Ya, berhati-hati. Kadang-kalanya jemaat dengan jemaat saling siku menyiku gara-gara perayaan. Suatu saat, maaf ya, ada di wilayah kami, bukan saya mengapakan di wilayah kami. Cuma masalah seragam. Akhirnya mereka telepon saya. Ibu gembala saja yang WL. Waduh, kok dadakan saya bilang. Terus lagu-lagunya gimana? Ibu gembala saja yang cari. Oh Tuhan tolong saya katakan. Tapi itulah kami hamba Tuhan. Tetap siap ya. Setelah itu ternyata cuma masalah sepele. Cuma masalah seragam. Cuma masalah seragam tercerai berai. Pindah gereja. Kak Novel tahu. Pindah gereja.
Dan setelah dia pindah gereja, timbul lagi masalah. Sekarang pindah lagi. Nah, itu kami katakan seperti tanaman. Kalau dipindah-pindah-pindah, gimana ya? Mati enggak itu? Tetap mati. Hati-hati. Metong ya. Matoy. Orang Batak. Iya, benar. Benar. Tidak ada pertumbuhan. Kalau cuma perkara yang kecil terus pindah. Waduh, Tuhan tolong. Dan kembali kepada jemaat kami. Datang dengan begitu pedenya. Maaf ya. Dengan begitu pedenya. 2 tahun 1 kali ibadah. Besuk. Karena mungkin udah terlalu dimanjakan, dibesuk, bikin diri ibaratnya. Satu saat datang. Selamat pagi tante. Pagi apa sore ya, lupa saya. Oh pagi. Selamat pagi tante. Iya selamat pagi. Ada om lagi keluar. Ini tante, tanya. Mau apa? Kami nak minta surat pindah. Surat pindah emang mau pindah di mana? Kami nak pindah gereja. Oh nanti ngomong sama om. Sudahlah tante aja yang teken. Kasih. Sekopel aja katanya. Teken. Dan maaf bu. Pak. Tante tidak ada wewenang. Tunggu om. Oh kalau begitu besok saya datang. Oke ya. Besoknya datang. Pagi juga ya. Pagi om, tante pagi. Ininya tante om. Kami ada perlu. Kata om, ada perlu apa? Kami nak minta surat pindah. Padahal om sudah tahu. Emang nak pindah kampung kemana? Nah, kami mau pindah gereja. Oh, kata om. Oh jadi iya. Minta surat pindah dari om. Jadi kata om. Kalau mau pindah. Jangan banyak tengkuneknya. Kalau mau pindah. Iya, jangan banyak embel-embel. Kalau mau pindah. Ini om tante, kata pelayan di situ minta surat pindah. Pergilah, sampaikan kepada mereka kami sudah pindah. Kalau saya kasih keluarkan surat pindah, berarti saya melanggar peraturan gereja. Jangan karena bapak dan ibu, saya sebagai pimpinan wilayah tercoreng. Kalau pindah. Jadi itu saudara, itulah jemaat tidak mau menanggalkan jubah yang lama. Tetap dia miliki, tetap dia pakai jubah yang lama itu. Tidak mau berubah, tidak mau ada perubahan. Ya, saudara jemaat Tuhan, kadang-kalanya sepertinya ada rasa lucu. Sepertinya. Tetapi kembali kita kepada firman Tuhan. Apakah kita tetap duduk? Apakah kita tetap pakai jubah yang lama? Berkomitmen kepada Tuhan. Saya mau lepaskan jubah saya yang lama. Saya mau lepaskan baju kotor saya, tingkah laku saya, perilaku saya yang tidak menyenangkan kepada Tuhan. Dan responi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Itu yang dia minta kepada Yesus. Bukan saya, Rabuni, saya mau minta uang. Saya mau minta rumah. Saya mau minta ini. Saya mau minta materi yang begitu. Tidak saudara. Dia meminta kepada Tuhan supaya dia bisa melihat. Karena sejak lahir dia tidak bisa melihat bagaimana indahnya dunia itu. Bagaimana terangnya. Dia tidak bisa melihat. Dia tidak
bisa lihat. Tetapi satu perkara dia minta kepada Tuhan. Supaya saya bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup saya. Saya bisa melihat kemuliaan Tuhan terjadi di dalam pribadi saya. Saya bisa melihat kemuliaan Tuhan terjadi di dalam rumah tangga saya. Ya, jangan sampai kita dibutakan oleh keadaan dunia ini. Jangan ya saudaraku. Tetap pertahankan iman kita kepada Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu dia mengikuti Yesus. Ya. Pada dulunya dia tidak mengenal Yesus. Pada dulunya dia tidak mengenal kebenaran firman. Setelah dia merasakan, mengalami jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan lewat seruannya kepada Tuhan, sungguh-sungguh dia berseru kepada Tuhan. Di situ dia merasakan pertolongan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Dan dengan iman dia, bukan dengan iman orang lain. Bukan karena bergantung kepada orang lain. Dengan iman dia bisa sembuh, dia bisa melihat, dan dengan iman dia bisa menyelamatkan hidupnya. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, jangan sia-siakan panggilan Tuhan kepada kita. Jangan sia-siakan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Di jemaat kami banyak orang Batak, doli-doli, bekerja di RMK, tapi mereka dari HKBP. Ada dari Katolik. Tapi itu saya katakan, karena kalian posisi ada di sini, carilah Tuhan. Di Gunung Megang hanya GPDI yang ada. Kalian mau cari Metodis, Katolik, HKBP, jauh dari Gunung Megang. Setialah kalian kepada Tuhan, jangan lihat merek gereja. Beribadahlah bersungguh-sungguh, karena kalian sama dengan kami, di rantau orang. Carilah Tuhan. Maka kalian akan diberkati oleh Tuhan. Itu juga sidang jemaat Tuhan yang ada. Carilah Tuhan, karena satu saat firman Tuhan akan tidak ada lagi, ya saudara jemaat Tuhan. Puji akan nama Tuhan, mungkin sudah panjang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tanggalkan jubah kita yang lama. Tanggalkan suka duduk dengan orang-orang pencemooh. Jangan suka duduk dengan orang-orang yang tidak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadilah seperti Maria. Dia selalu duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengar firman. Jangan menjadi seperti Marta. Marta hanya sibuk, dan sibuk. Habis itu ngerutu. Sibuk dalam pelayanan. Pasti Tuhan tolong. Tapi jangan ada kata-kata ngerutu di dalam bibir kita ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan.